Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita senantiasa memperoleh tuntunan, lindungan dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Sebelum berpanjang kalam, kita bacakan suratul Fatihah untuk almarhumah Fatimah Fadil Al-Amr dan almarhum Muhammad bin Sa'id Awal Martak bil barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ada seorang ulama namanya Imam Nawawi. Beliau seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Jadi kalau dari lihat mazhabnya kita faham bahwa fikihnya Imam Nawawi ya sama persis dengan fikihnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang perlu digarisbawahi barangkali hadirin ikhwati man rahimakumullah, Imam Nawawi ini dianggap sebagai mujtahid tarjih namanya. Mujtahid tarjih itu mujtahid yang bisa mentarjih, menguatkan salah satu dari sekian pendapatnya Imam Syafi'i. Misal Imam Syafi'i punya 2 atau 3 pendapat. Nah, itu yang menguatkan nanti adalah Imam Nawawi. Misalkan dalam madhabnya Imam Syafi'i, beliau secara personal menghadiahkan bacaan Quran kepada mayit itu tidak sampai. Tapi itu versi beliau. Nah, kemudian Imam Nawawi menjelaskan bahwa melafadzkan, membacakan Quran dan dihadiahkan untuk mayit itu sampai. Sehingga nanti dalam madhab Syafi'iyah yang lebih diambil sebagai sebuah pendapat, lebih diambil sebagai sebuah pemahaman dalam madhab Syafi'iyah ya adalah pendapatnya Imam Nawawi. Sekalipun Imam Syafi'iyah tidak secara definitif menjelaskan sampai. Nah, Imam Nawawi yang menjelaskan. Sehingga nanti klausulnya adalah Imam Nawawi dianggap orang yang paling faham tentang madhabnya Imam Syafi'i. Jadi closingnya kalau Imam Nawawi sudah punya pendapat, itulah pendapat yang difahami oleh madhab Syafi'i secara umum. Imam Nawawi juga tidak kemudian memiliki otoritas yang mutlak. Dalam banyak kesempatan Imam Nawawi juga berbeda pendapat, misalkan dengan Imam Ar-Rafi'i, sehingga ya perlu juga didiskusikan lebih lanjut. Tapi setidaknya Imam Nawawi memiliki satu otoritatif di dalam madhab Syafi'i sebagai ulama atau sebagai mujtahid yang memiliki kemampuan untuk mentarjih dari sekian pendapatnya Imam Syafi'i. Yang kedua, hadirin ikhwati rahimakumullah, Imam Nawawi ini kan pakar hadis. Saking pakarnya Imam Nawawi dalam perkara hadis, di antara ulama yang mensyarah Sahih Muslim itu ya Imam Nawawi dengan kitabnya Al-Minhaj. Beliaulah yang kemudian mensyarah hadis sahih Imam Muslim.
Kan kalau hadis sahih Imam Bukhari yang mensyarah diantaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi kalau Imam Nawawi mensyarahnya ya hadis sahih Imam Muslim. Sehingga pakar hadis, kepakaran hadisnya itu Masya Allah. Jadi kalau ada orang meragukan kepakaran ya hadis seorang Imam Nawawi ya agak berlebihan lah gitu. Karena harusnya kapasitas Imam Nawawi ya tidak diragukan. Yang ketiga, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Imam Nawawi itu seseorang yang terafiliasi pada akidahnya Asy'ari. Kalau kita pernah dengar ada istilah Asy'ariyah atau ulama-ulama Asy'ariyah, maka Imam Nawawi termasuk yang terafiliasi pada madhab akidah bernama Asy'ari. Sehingga keyakinan Imam Nawawi dalam persoalan sifat Allah, keyakinan Imam Nawawi dalam persoalan Allah turun, Allah punya tangan, Allah punya mata. Pendapat Imam Nawawi lebih cenderung kepada takwil sebagaimana umumnya dalam madhab Asy'ari, di mana madhab Asy'ari lebih cenderung mentakwil. Contoh misalkan Allah di atas arsy. Imam Nawawi mentakwil Allah punya tangan dan tangannya kanan semua. Itu Imam Nawawi mentakwil. Allah itu berjalan pelan, harwalah namanya. Imam Nawawi mentakwil. Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam yang akhir. Itu pun oleh Imam Nawawi ditakwil. Takwil itu mengalihkan makna kepada makna yang lain tanpa meninggalkan makna yang sebenarnya. Misalkan makna tangan itu oleh Imam Nawawi sering diartikan sebagai kekuasaan. Sehingga orang yang punya tangan identik dengan kekuasaan. Maka Imam Nawawi terafiliasi pada madhab Asy'ari yang notabene beliau adalah seorang pentakwil sifat Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana? Ya tidak apa-apa. Memang ada apa masalahnya dengan Asy'ari? Ada apa masalahnya dengan takwil? Tidak ada masalah dengan takwil. Tapi Ustaz ada yang bilang mentakwil sifat Allah itu perkara yang dilarang oleh agama. Yang larang pasti yang tidak suka takwil, Pak. Karena bagi para ulama yang kemudian menjadikan takwil sebagai salah satu metode dalam memahami sifat Allah, bagi mereka nggak ada masalah. Karena ketika tidak ditakwil malah jadi beresiko, Pak. Kalau kemudian tidak ditakwil. Misal ada ungkapan begini, Pak. Kalau kemudian tidak ditakwil, terus ada diksi Allah punya tangan, walaupun tangannya beda dengan makhluk, Allah punya mata, walaupun matanya beda dengan makhluk, Allah punya telinga, walaupun telinganya berbeda dengan makhluk, misal gitu. Tapi kan tetap yang namanya tangan, mata, dan telinga itu kategorinya adalah organ. Sedangkan Allah Azza wa Jalla kita pahami dan kita yakini sebagai satu zat, yang zat ini berbeda dengan zat makhluk-makhluknya. Kalau kita mengenal zat itu ada zat padat, ada zat cair, ada zat gas, maka Imam Nawawi, maka Asy'ari gitu, tidak memahami bahwa Allah itu punya tangan, punya telinga, punya mata. Kenapa? Karena waktu diartikan berarti Allah itu punya tangan, sedangkan mereka meyakini, punya organ, sedangkan mereka meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla itu ya satu zat, yang zat itu berbeda dengan kita sebagai makhluk-makhluknya. Zatnya seperti apa ya wallahu a'lam. Pokoknya Allah itu ya takwil saja dah, karena kalau tidak ditakwil beresiko. Ketika memahami Allah itu di atas langit, ya sudah, kita akan pahami Allah itu saking mulianya diposisikan selalu tinggi, karena tinggi itu sebagai gambaran atau manifestasi kemuliaan. Maka ketika disebutkan Allah itu di langit atau Allah itu tinggi, itu dalam rangka meninggikan Allah saja, memuliakan Allah saja. Tidak ada penekanan arah, tidak ada penekanan jarak, tidak ada penekanan area itu. Kalimat tinggi bagi Allah ya memuliakan. Karena biasanya orang kalau sudah ditinggikan ya dimuliakan. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, Imam Nawawi itu seorang Asy'ari dan beliau berfikih seorang Syafi'i. Jadi Imam Nawawi itu akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i. Ini beberapa data yang harus saya sampaikan di awal.
supaya kita mengenal betul bahwa Imam Nawawi bukan sembarang ulama atau tidak sembarang ulama yang kemudian bisa mengklaim Imam Nawawi. Hadirin ikhwati rahimakumullah, seorang Nawawi ini kemudian membuat kitab, nama kitab hadisnya Arba'in. Kenapa dikasih nama Arba'in? Karena jumlah hadisnya itu di atas 40. Kalau kita hitung betulan itu totalnya 42 hadis. Cuman ya digenapin saja jadinya hadis 40, padahal isinya 42. Yang 2 ya bonus lah itu. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi kenapa mencantumkan 40 hadis itu terinspirasi oleh sebuah hadis. Kenapa beliau membuat kitab isinya 40 hadis? Beliau terinspirasi oleh sebuah hadis, walaupun ini diperdebatkan kesahihannya, Pak. Tapi dalam konteks fadhilul amal kan sah-sah saja. Dalam konteks fadhilul amal, menggunakan hadis dhaif itu masuk kategori yang sah-sah saja. Ada hadis yang diterima oleh Imam Nawawi, kata beliau dari Nabi SAW, man hafidha, siapa yang menghafal arba'ina hadisan, 40 hadis, 40 hadis dihafal, maka dia dibangkitkan pada di akhirat nanti dalam keadaan sebagai seorang faqih, sebagai seorang alim. Jadi orang yang hafal hadis 40 nanti meninggal dibangkitkan di akhirat itu sebagai alim atau sebagai seorang yang faqih. Kalau hafalnya 40 hadis, kalau 400, kalau 4000 tentu kualitas kefakihannya lebih tinggi lagi gitu saya. Lawang 40 saja sudah menjadi orang yang disebut ahli fiqih atau faqih dan juga alim. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, itu Imam Nawawi dengan 40 hadisnya. Targetnya ya semua orang yang mengkaji arba'in, apalagi menghafal arba'in, setidaknya mereka faqih, Pak. Setidaknya mereka faham tentang agama. Karena fenomena yang muncul ini, mohon maaf sekali. Fenomena yang muncul, banyak orang yang bilang ketika ditanya sesuatu, jawabannya langsung tidak ada. Padahal bukan tidak ada, Pak. Tidak tahu. Karena tidak ada dengan tidak tahu itu dua persoalan yang berbeda. Misal ada jamaah nanya, Ustadz, ada nggak dalil puasa Rajab? Langsung dijawab, tidak ada. Kalimat tidak ada itu beda dengan tidak tahu, Pak. Kalau memang ingin bilang tidak ada, pastikan betul-betul tidak ada. Jangan sampai kemudian telah ditemukan hadis tentang Rajab. Berarti kan bukan tidak ada hadisnya. Gitu. Jangan sampai karena ketidaktahuan seorang ustadz, akhirnya dia jawab tidak ada. Padahal yang betul adalah tidak tahu. Kan itu pelanggaran, Pak. Ada ustadz ditanya tentang suatu persoalan, dia langsung jawab tidak ada, padahal dia tidak tahu. Yang kasihan kan jamaahnya, sehingga jamaahnya langsung percaya, oh nggak ada tuh hadisnya puasa Rajab. Loh, kok nggak ada, Pak, hadis puasa Rajab? Hadis puasa Rajab ada. Kalau ustadznya tidak tahu, itu masalah ustadz, bukan masalah agama. Di agama ada ditelatur tentang puasa Rajab. Atau Pak, misalkan ustadz, orang yang sudah meninggal kok dibacain Yasin? Memang ada hadisnya. Kalau ada ustadz yang bilang tidak ada hadisnya, ngaco lagi tuh, Pak. Bacain Yasin ketika orang sudah meninggal dunia ada hadisnya. Persoalan hadis itu sahih, persoalan hadis itu didhaifkan, itu urusan lain dulu. Tapi yang ada, pastikan lu itu hadisnya ada gitu. Jangan sampai kemudian tidak tahu, kok malah bilangnya jadinya tidak ada. Kan hadisnya ada, Pak, di hadis Bulughul Maram itu, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan kepada orang yang sudah meninggal atau akan meninggal surat Yasin. Itu dalilnya ada. Kok langsung bilang tidak ada? Hadirin khatimah rahimakumullah, kalau kita ketemu, Pak, di jalan, depan jalan Fatimah Muhammad, Bapak nanya ke saya, Ustadz, di dalam masjid ada orang enggak? Saya, Pak, kalau memang pengen jawabannya benar, saya bilang, Pak, tunggu dulu.
Saya mau cek. Saya masuk ke masjid, Pak. Saya cek ujung belakang, ujung depan, kanan, kiri, atas, bawah. Nggak ada orang. Maka saya keluar lagi dari masjid. Saya akan bilang ke yang nanya, maaf Pak, di masjid tidak ada orang. Dan saya berani bertanggung jawab. Kenapa? Karena melalui hasil riset, melalui penelitian, melalui pembuktian, melalui observasi bahwa di masjid tidak ada orang. Dan jawaban saya valid. Contoh lain, Pak, kita ketemu di jalan. Bapak nanya juga, Ustaz, di masjid ada orang nggak? Tanpa penelitian, tanpa observasi, saya bilang tidak ada. Kan Bapak bisa lagi nanya lagi, kok Ustaz bisa bilang tidak ada? Memangnya Ustaz tahu dari mana? Kan belum ngecek, kan belum lihat, kan belum observasi, kan belum penelitian. Maka tidak semua jawaban tidak ada itu dibenarkan, Pak. Jadi kalau ada Ustaz ditanya, Ustaz ini dalilnya ada nggak? Kata Ustaz, nggak ada. Bapak tanya lagi, itu tidak ada di berapa ribu hadis yang Ustaz baca. Kalau mau. Di berapa ribu hadis yang Ustaz baca dan dalilnya tidak ada. Kira-kira mungkin nggak ada kitab hadis yang belum Ustaz hafal dan ternyata di kitab itu ada. Kayaknya sih nggak jadi ngaji tuh. Jadinya berantem. Tapi ini kan kadang-kadang saya suka kesel gitu. Jamaah ketika dijawab tidak ada, langsung pada diem aja. Loh, kok langsung pada diem? Tahu dari mana Ustaz itu ngomongnya benar? Ya sesekali ya kita boleh nanya, maaf Ustaz gitu. Tidak ada itu dari berapa ribu hadis yang Ustaz baca. Kok bisa menyimpulkan? Tidak ada. Ini contoh, Pak. Kadang-kadang suka ada saja ya, orang bilang tidak ada padahal ada. Ini tanpa ingin mendiskreditkan Ustaz tertentu lah. Tapi kan resiko media sosial begitu, Pak. Kalau resiko media sosial dia ngomong ya siap-siap dihakimi oleh publik. Karena dia sudah tampil di media sosial, tampil di depan umum, mau nggak mau akan ada penghakiman secara publik. Itu hukum kausalitasnya itu. Ada seorang ustadz, beliau sampaikan bahwa tidak ada doa iftitah dengan kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Sekalinya ada kalimat itu bukan inni wajjahtu, tapi wajjahtu tanpa pakai inni. Dan kalau mau pakai inni, maka konteksnya bukan mau sholat dan baca iftitah, tapi konteksnya adalah mau menyembelih hewan kurban. No, nyembelih hewan kurban inni wajjahtu, baru itu. Bukan dalam konteks baca iftitah. Bapak nggak usah tahu ustadznya siapa, atau sudah minta maaf itu. Cuma yang saya angkat adalah statement beliaunya. Saya punya ribuan hadis. Jangankan hadis sahih, hadis dhaif pun nggak ada. Hadis maudhu pun nggak ada. Allahumma musta'an. Kalimat itu kalimat yang tidak baik. Mungkin lebih indah kalau kalimatnya begini. Sepengetahuan saya, hasil bacaan saya belum nemu, ya maklumlah baru punya kitab hadis 1-2 sama begini. Jawabannya banyak yang nggak tahunya, kan clear Pak itu. Tapi ketika diksi saya punya ribuan kitab hadis, kan saya jadi jiper Pak. Waduh, saya punya kitab hadis yang nyampe ribuan. Apalagi dengan diksi, jangankan hadis sahih, hadis maudhu pun tidak ada. Kan sepertinya sudah melakukan penelitian yang sangat panjang dan berkelas gitu Pak. Muncul seorang Gus dari tanah Jawa. Kata Gus ini, ada kok dalilnya. Mana ada, nggak ada dalil. Masa tradisi ulama di Indonesia itu bermula daripada kebodohan, kan nggak mungkin gitu Pak. Ternyata ada hadisnya inni wajjahtu wajhiya yang diperuntukkan dalam konteks doa iftitah, ada ternyata. Yang bilang tidak ada ya gimana? Nah, ini persoalan tidak ada dan tidak tahu. Mungkin lebih tepat jawaban tidak tahu itu lebih sering kita sampaikan, Pak. Karena Ustadz tidak harus semuanya tahu, Pak. Jadi Ustadz itu tidak serba tahu, Pak. Ada Ustadz, basically pendidikannya adalah hukum. Ditanya sejarah, bisa ngaco tuh.
Ada ustadz, pakarnya hadis, ditanya fikih, bisa rusak tuh. Karena bukan pada kapasitasnya. Syukur-syukur kalau yang dikutip ulama madhab, selesai itu Pak. Ini ngutip ulama madhab enggak, dia menjawab dengan di luar kemampuan basically-nya, akhirnya riweuh lah. Kalau sudah riweuh itu kan riweuh gitu Pak. Si jamaah yang nanya sudah punya jawaban begitu tadi ustadz, kesannya jawaban ustadz adalah harga mati Pak. Ya mirip-mirip NKRI lah. Sehingga nggak bisa diganggu-gugat. Pokoknya di luar jawaban guru saya berarti jawaban itu salah. Repot Pak itu. Sampai ada sebuah pengajian Pak, itu dia mau dengerin ustadznya. Kalau ustadznya bisa jawab, Allah itu ada di mana? Saya nanya dulu, Ustadz, Allah ada di mana? Kalau ustadznya jawab Allah di langit, ngaji itu jadi. Tapi kalau jawabannya Allah itu tidak butuh tempat, tidak butuh waktu, tidak terikat tempat dan waktu, bubar ngajinya. Gara-gara jawaban Allah ada di mana. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, saya kembali kepada Imam Nawawi Pak. Saya ingin sampaikan Pak, Imam Nawawi itu akidah Asy'ari dan fikihnya Syafi'i. Beliau beneran pakar hadis. Beliau beneran ahlul hadis. Bahkan tidak hanya pakar hadis, beliau menguasai Quran. Tidak hanya menguasai Quran, beliau adalah ulama mujtahid dalam konteks fikih. Sehingga Quran mumpuni, hadis dikuasai, ahli fikih dinisbatkan kepada Imam Nawawi. Saya tidak bahas lahir di mana, meninggal kapan, itu gampang, Bapak buka saja literatur gitu ya. Tidak menjadi poin yang ingin saya bahas karena tokoh ini terlalu terkenal Pak, sehingga untuk teknis kayak gitu-gitu yang teknikal Bapak buka saja sendiri. Intinya Imam Nawawi seorang ulama yang kompeten dan dia seorang akidah Asy'ari dan berfikih Syafi'i. Maka Pak, hadis arba'in, saya ulang Pak, hadis arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi harus dibaca dalam kacamata ulama Syafi'i atau non ulama Syafi'i. Bapak baca arba'in nih, ada 42 hadis. Bapak perlu baca ini dalam kacamata mazhab Syafi'i atau kacamata mazhab selain Syafi'i. Kalau ingin jujur-jujuran pada dalam konteks ilmiah, karena penulisnya Syafi'iyah, penulisnya seorang pengikut Syafi'i, maka kitabnya tolong baca melalui kacamata Imam Syafi'i. Tolong ini Pak. Kalau Bapak punya pemahaman baca arba'in, kalau hanya baca hadisnya silahkan. Tapi ketika Bapak menyimpulkan syarah hadisnya, maka saran saya tolong rujuk kepada ulama-ulama yang memang terafiliasi pada madhab Syafi'i. Kenapa? Kitab ini ditulis oleh seorang Syafi'iyah. Ustadz kan hadisnya netral. Hadisnya netral. Penulisnya sudah subjektif sejak awal. Kan penulisnya seorang Syafi'iyah, Pak. Jadi sudah ada subjektivitas dari awal. Kalau ingin ngaji hadis arba'in yang ditulis oleh seorang Syafi'iyah, ya ajarkan berdasarkan pemahaman dan pemikiran si penulis. Walaupun hadisnya netral, bahkan 40 hadis itu netral. Hadis itu netral. Hadis tidak terafiliasi pada mazhab manapun, Pak. Hadis itu netral karena kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika hadis dibaca oleh seorang ulama, ketika hadis dibaca oleh seorang mujtahid, maka hadis tadi akan dipahami sebagaimana pemahaman si mujtahid. Kalau yang baca Syafi'i jadinya madhab Syafi'i, kalau yang dibacanya oleh Imam Maliki jadinya madhab Maliki. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Saya kasih contoh dulu Pak. Saya menghormati ulama ini, wallahi saya menghormati. Tapi ada beberapa hal yang saya butuh penjelasan yang konkret. Namanya Syekh Utsaimin terkenalnya lah. Ini kebaikan beliau Masya Allah Pak. Ahli fiqih yang alim Masya Allah. Saya hormati. Beliau adalah pimpinan Laznah Daimah di masanya. Beliau bikin syarah arba'in. Dan populer Pak. Silakan Bapak cek itu. Syarah arba'in. Syarahnya Imam atau Syekh Utsaimin. Bukan, Syekh Utsaimin. Penulis syarahnya Syekh Utsaimin. Boleh dicek tuh, banyak beredar. Saya beli Pak, penasaran. Kenapa? Syekh Utsaimin bukan Syafi'iyah. Ya.
Syekh Utsaimin itu bukan Syafi'iyah, tapi kemudian mensyarah kitab Syafi'iyah. Menarik nih, saya belilah bukunya Pak, saya baca. Hadis nomor 1-nya Pak, kan tentang niat, innamal a'malu bin niat. Saya tanya dulu lah Pak, dalam madhab Syafi'i kaitannya dengan pembahasan niat, anjurannya dilafadzkan atau tidak dilafadzkan? Dalam madhab Syafi'i itu dilafadzkan. Rata-rata Pak, ulama-ulama alumni Madinah ataupun yang tinggal di Madinah sekarang, imam-imamnya, ulama-ulamanya, mereka melafadzkan niat atau tidak? Jawabannya tidak. Termasuk Syekh Utsaimin pun tidak. Saya bacalah syarahnya Pak. Bahas pada kesimpulan. Kesimpulannya begini, kata Syekh Utsaimin, niat itu tempatnya di hati dan dia tidak usah atau tidak mesti dilafadzkan. Itu kesimpulan Syekh. Saya baca itu Pak bolak-balik. Ini bukan syarah jatuhnya Pak. Ini bukan syarah jatuhnya. Kalau syarah itu harusnya yang dibahas pemikiran si penulis kitab. Yang harusnya dibahas adalah pemahaman si penulis kitab. Kenapa? Karena terlalu pendek penjelasannya, maka silakan syarah, silakan perjelas dan detailkan. Itu syarah namanya. Tapi kalau antara syarah dengan pemahaman si penulis kitab berbeda, itu bukan syarah. Saya kasih contoh. Saya nulis buku. Bapak baca buku saya. Baca. Ada kesempatan Bapak ceramah. Maka buku saya Bapak bawa, terus Bapak ceramahin. Saya ulang Pak, buku saya tulis, Bapak baca, terus Bapak pakai buat bahan ceramah. Dilalahnya Pak, waktu Bapak ceramah saya ada. Wah, buku saya itu. Bapak jelasin ke orang-orang, ke umat. Tapi saya dengerin Pak sebagai penulis buku, Bapak waktu jelasin Pak, kesimpulannya beda dengan yang saya tulis. Kesimpulannya beda dengan yang saya pahami. Bapak kayak bikin kesimpulan sendiri, tapi dompleng buku saya. Bapak memahamkan orang-orang dengan pemikiran Bapak sendiri, tapi menggunakan kitabnya kitab saya. Saya dengerin, loh kok kesini kesimpulannya? Saya penulis buku, kayaknya nggak kesini tulisan saya. Nggak kesini, maksudnya kok malah Bapak kerja kesini gitu. Maka sebagai seorang penulis buku Pak, saya akan tegur Bapak. Izin Pak, itu buku saya yang nulis. Tapi mohon maaf, Bapak jelasin sesuatu yang itu tidak saya pahami sebagaimana tulisan saya. Itu bukan pemikiran saya. Kalau Bapak mau jelasin buku saya, Bapak harus tahu itu arah buku saya kemana. Karena saya si penulis Pak, saya bilang ke Bapak, wajar nggak Pak kalau begitu? Wajar Pak ya? Kan saya penulis bukunya Pak. Masa penulis buku Bapak jelasin malah jadi kemana-mana gitu? Misalkan gini lah Pak, di buku saya tulis hijau gitu. Tapi Bapak jelasin ke orang merah. Padahal yang saya tulis hijau, yang saya pahami hijau. Tapi Bapak simpulkannya merah. Kan tulisan Bapak atau pemahaman Bapak dengan tulisan saya kan sudah beda. Itu pelanggaran. Makanya dalam tradisi para ulama ada yang disebut dengan sanad ilmu. Kenapa ada sanad ilmu? Kenapa ada ijazah Pak? Itu untuk memastikan bahwa ilmu yang sudah ditulis oleh para generasi salaf, ilmu yang sudah ditulis oleh para ulama terdahulu, itu tetap original, Pak. Tidak diacak-acak. Biar tetap original. Makanya ada sanad ilmu, ada yang disebut dengan ijazah. Contoh ijazah gini, Pak. Saya guru, atau Imam Nawawi lah. Imam Nawawi punya kitab namanya Arba'in. Kan pastinya Imam Nawawi punya murid. Masa Imam Nawawi nggak punya murid? Punya murid. Diajarlah hadis Arba'in, bacain hadisnya, jelasin sama Imam Nawawi kesimpulannya, kenapa memasukkan hadis ini di nomor 1, kenapa masukin nomor 2-nya hadis tentang Islam, iman dan ihsan, jelasin semua. Habis jelasin, ada muridnya yang dites, kamu baca. Simpulkan, sama nih Pak antara murid dengan pemahaman guru. Maka kata Imam Nawawi, ajaztulaka, saya izinkan kamu menyebarkan kitab ini kepada orang lain.
Itu namanya sanad ilmu. Sehingga penjelasan murid tidak mungkin berbeda dengan penjelasan gurunya. Nggak mungkin, Pak. Ini kok ada kitab disebut syarah, kata penulis kitab melafalkan niat sunnah, tapi kata penulis syarah malah tidak boleh. Rusak. Saya bolak-balik baca, kok bisa begini komitmen ilmiah itu? Kalau mau, Pak, beliau ingin menulis kitab sendiri dengan pemahaman sendiri, jangan bawa-bawa arba'in. Tulis saja kitab hadis salasin gitu. Atau khomsin. Salasin 30, khomsin 50. Ya bikin aja kitab yang berbeda. Walaupun mungkin urutan hadisnya sama. Terus sarah sendiri, jelasin sendiri. Faddal. Tapi kalimat arba'in lin Nawawiyah itu jelas milik Imam Nawawi. Kalau memang jelas milik Nawawi, tolong jelaskan kepada umat berdasarkan pemahaman dan kesimpulannya Imam Nawawi, bukan Imam Daniel. Imam Nawawi yang dibahasnya. Qaul Imam Nawawi, qaul Imam Nawawi. Biar umat paham, oh hadis arba'in yang disampaikan oleh Imam Nawawi, ini kesimpulannya. Ini malah kesimpulan dengan penulis kitab kok jadi jauh. Hadirin khatimah rahimakumullah, ada syarah arba'in yang saya punya. Namanya Al-Wafi. Al-Wafi ini ditulis oleh Syekh Muhammad Diba. Dan beliau seorang Syafi'iyah. Baru saya nemuin batu syarahnya dan melafadzkan niat dianjurkan. Itu ada. Nah, ini baru benar nih. Nama kitabnya Al-Wafi, itu ditulis oleh madhab Syafi'i. Clear ini Pak ini. Dan saya pakai itu sebagai referensi dalam menjelaskan kitab Imam Nawawi. Terus Ustaz yang tadi kitab syarahnya Syekh Utsaimin bagaimana? Saya tidak pakai. Bukan berarti Imam Syekh Utsaimin gimana-gimana. Ini berdasarkan apa yang saya pahami. Tidak boleh seseorang menjelaskan suatu kitab di luar pemahaman penulis kitabnya. Itu dalam bahasa kasarnya pemerkosaan kitab. Secara ilmiah jelas melanggar. Kalau mau tulisin kritik terhadap pemahaman Imam Nawawi, nah, itu baru keren Pak. Tapi kalau berani ngomong begitu, itu sama saja mendulang, bukan mendulang Pak, mukul air di bejana. Mukul air itu nyiprat kemana-mana, ke mukanya juga kena itu. Hati-hati, bumerang jadinya kalau mengkritik Imam Nawawi. Siapa antum berani mengkritik Imam Nawawi? Nah sekarang muncul fenomena Pak. Yang penting ustadznya bisa bahasa Arab. Yang penting ustadznya punya hafalan Quran dan hadis. Maka ustadznya ketika sudah bisa bahasa Arab, seolah-olah bisa mengajarkan semua kitab. Seolah-olah. Saya ulang Pak. Hanya bermodalkan bisa bahasa Arab, terus ada ustadz merasa dirinya sudah pantas mengajarkan seluruh kitab. Tidak bisa. Seluruh kitab itu kitab siapa? Kan ada penulisnya. Harus jelaskan sebagaimana pemahaman si menulis kitab. Jangan sampai comot sini, kesimpulannya jadi ngaco. Contoh Pak, mohon maaf ini. I'anatul Talibin. Ini kitab fikihnya Imam dalam madhab Syafi'i. I'anatul Talibin. Ditulis oleh Syekh Abu Bakar Asy-Syata. Ada ustadz Pak baca I'anatul Talibin. Kesimpulan ustadz ini bahwa mengada kumpul-kumpul di tempat orang meninggal dunia itu bid'ah munkarah. Kata ustadznya itu kumpul-kumpul di tempat orang meninggal dunia itu disebut dengan bid'ah munkarah, bid'ah yang diingkari. Kesimpulannya kan begitu Pak. Dikutip dari kitab I'anatul Talibin. Kitab ini menjadi kitab yang dimiliki sekaligus diamalkan oleh orang-orang yang terafiliasi pada madhab Syafi'i. Jadi bahasanya, lihat madhab Syafi'i itu aneh. Mereka merujuk kepada kitab I'anatul Talibin, tapi mereka mengadakan kumpul-kumpul di tempat orang meninggal dunia. Pada dalam kitab I'anatul Talibin itu bid'ah munkarah. Kesannya kan ulama Syafi'iyah salah semua, Pak. Bid'ah munkarah. Kayak nggak ngerti gitu, Pak.
Tuh lihat, saya baca itu ada di kitab I'anatul Talibin. Saya dengar itu Pak, saya penasaran kan. Alhamdulillahnya ada kitabnya. Saya bukalah di halaman yang dibaca oleh si Ustadz, di redaksi yang dibaca oleh si Ustadz. Ternyata Pak, kalimat bid'ah munkarah memang ada. Dan itu sedang ngomongin kumpul-kumpul di tempat orang yang meninggal dunia. Betul itu, redaksi itunya. Tapi yang kurang tepat adalah yang beliau baca adalah jawaban Syekh Abu Bakar Asy-Syato atas sebuah pertanyaan. Yang pertanyaannya tidak dibahas. Yang pertanyaannya tidak dibaca, tapi langsung jawabannya, Pak. Jadi ada satu kitab, ada kalimat bid'ah munkarah. Ternyata itu adalah jawaban dari sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaannya nggak dibahas. Saya baca pertanyaannya. Pertanyaannya kurang lebih begini, Pak. Syekh Abu Bakar Asy-Syato ditanya, Syekh, di tempat kami, di kampung kami, kalau ada orang yang meninggal dunia, kami akan datang kumpul-kumpul di rumahnya. Dan kami pantang pulang sebelum kami kenyang. Jadi kami nggak bakal pulang sebelum kami kenyang. Ini orang-orang meninggal dunia apa? Pada datang tuh tetangga-tetangga. Tapi mereka cuma numpang makan. Diam aja. Kalau belum makan ya belum pulang. Kebayang tuh kalau nasi nggak keluar sampai subuh belum pulang. Maka kata Syekh Abu Bakar Asy-Syato, kumpul-kumpul di tempat orang meninggal dunia dengan niat bukan takziah, dengan niat bukan mendoakan, bukan niat ingin bacain Quran, tapi karena mereka numpang makan dan mereka pantang pulang sebelum kenyang. Maka kata Syekh Abu Bakar Asy-Syato, bid'ah munkarah. Itu benar, Pak. Jadi bid'ah munkarah itu kemana kitabnya gitu, kemana domirnya. Ini kadang-kadang baca, kadang-kadang modal-modal bahasa Arab gitu. Yang bisa bahasa Arab kan bukan si A, si B doang. Kan banyak yang bisa bahasa Arab. Ini jangan sampai kemudian karena hanya bermodalkan bahasa Arab, seolah-olah bisa membaca semua kitab. Itu bicara I'anatul Talibin kok mas kok dibaca jawabannya saja, sedangkan pertanyaannya tidak dibaca. Kan jadi ngaco pemahaman gitu, Pak. Kalau mau ya baca pertanyaannya, baru baca jawabannya. Konteksnya kapan Syekh Abu Bakar Asy-Syato bilang kumpul-kumpul di tempat orang meninggal dunia itu sebagai bid'ah munkarah, kapan? Ini ada YouTube-nya, Pak. Ini perdebatan antara beberapa ustadz dari NU-nya, ada Ustadz Idrus Romli. Bapak boleh cek lah itu di, kayaknya di Google masih ada, di YouTube masih ada. Membahas tentang tahlilan. Ada 3 ustadz kalau tidak salah. Ya salah satunya bacain kitab I'anatul Talibin yang sebetulnya bacanya benar, Pak, tapi memutuskan komanya titik itu yang salah. Harusnya kan dibaca dari mana, baru itu dibaca di akhir sebagai sebuah kesimpulan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka hadis arba'in yang akan kita bahas adalah hadis arba'in dengan syarah yang ditulis oleh seorang pengikut Syafi'iyah, sehingga harapannya adalah ini arba'in yang dibaca oleh seorang Syafi'iyah, bukan arba'in yang dibaca oleh yang bukan Syafi'iyah. Dan ternyata kitab Imam Nawawi nggak cuma arba'in, ada juga kitab Riyadus. Nah, ngajarin Riyadus Shalihin, tolong pakai kacamata Syafi'iyah juga. Walaupun dalam persoalan sabar, dalam persoalan taubat, ya pakai dalam madhab Syafi'iyahnya. Jangan sampai asal baca hanya karena baru modalkan bisa bahasa Arab. Saya rasa itu, Pak. Ini prolog saja, mukadimah dalam kitab hadis arba'in. Mungkin di pertemuan berikutnya baru kita masuk ke hadis yang pertamanya. Wallahu a'lam. Silakan azan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Imam Nawawi memang dikenal ada 2, ya, terutama untuk masyarakat di Indonesia. Yang pertama adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Itu lahir tahun 1800-an. Jadi ya masih di era-era penjajahan. Dan beliau meninggalnya di Mekah, Pak, bukan di Indonesia. Jadi lahir di Indonesia, di Tanara namanya. Tapi kemudian nanti meninggalnya di Mekah Al-Mukarramah. Imam Nawawi ini asli Banten, Pak. Walaupun ada turunan Arabnya ya, tapi kuatnya di Banten. Beliau penulis kitab Nasohiul Ibad. Kita pernah dengar itu Nasohiul Ibad, itu Imam Nawawi.
Kemudian juga pernah menulis Syarah Aqidatul Awam Imam Nawawi Al-Bantani. Dan beliau ulama yang terafiliasi pada madhab Syafi'i. Itu Imam Nawawi Al-Bantani. Dan saya rasa ketokohan beliau sangat masyhur ya di Indonesia tentang ketokohan Imam Nawawi Al-Bantani. Adapun penulis kitab Arba'in itu bukan Imam Nawawi Al-Bantani. Nama lengkapnya di Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf. Dan beliau bukan orang Indonesia. Beliau lahir di Suriah. Memang orang Suriah, orang Syam. Kalau Imam Nawawi Al-Bantani orang Tanara, kalau Imam Nawawi yang ini orang Suriah. Nah, beliaulah penulis hadis Arba'in, beliaulah penulis hadis kitab Riyadhus Shalihin, beliaulah penulis kitab Syarah Hadis Imam Muslim Al-Minhaj. Dan beliau juga terafiliasi pada madhab Syafi'i. Beliau kalau tidak salah lahir tahun 1200-an. Jadi beda sekitar 600-an. Kalau Imam Nawawi Al-Bantani 1800-an, Imam Nawawi yang di Suriah itu 1200-an. Jadi ya relatif selisihnya 600 tahunan. Jadi sangat jauh. Sangat jauh. Dua-duanya tokoh yang penting dalam Islam, ya, terutama bagi Indonesia karena ada Imam Nawawi Al-Bantani. Dulu itu Pak, kalau bicara Mekah itu kota yang sangat toleran terhadap perbedaan mazhab. Mekah Madinah itu tidak hanya punya satu mazhab, bahkan pojok-pojok Ka'bah itu ada pojok-pojok ulama mazhab lah gitu. Sehingga ada ulama mazhab di sini, di pojok ini, pojok ini, pojok ini, pojok ini, sehingga 4 pojok itu ya masing-masing punya ulama mazhabnya gitu. Kan tercatat juga Pak, ada banyak ulama Indonesia yang jadi imam besar di Masjidil Haram zaman dulu. Ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, termasuk Imam Nawawi Al-Bantani, banyak. Ada dari Al-Jawi, Al-Makassari, banyak itu, Masya Allah. Jadi ya ulama kita nggak kalah lah secara keilmuan Pak. Jadi masih sangat bisa bersaing dan bersanding dengan ulama-ulama di luar Indonesia. Dan saya rasa peluang itu masih terbuka lebar sampai sekarang. Jadi tidak usah kemudian terlalu silau dengan alumni luar negeri gitu Pak. Toh alumni dalam negeri juga banyak yang kualitasnya Masya Allah. Ya kalau kita belum kenal ya itu masalahnya kita saja belum kenal gitu. Ya kayak Gus Baha itu kan Masya Allah Pak. Keilmuannya se-Indonesia kayaknya sudah ngakuin lah gitu. Siapa yang nggak mengakui kealiman Gus Baha? Padahal sekolah negeri nggak pernah gitu. Kuliah ke Mesir enggak pernah gitu, tapi ya bisa ngisi di mana-mana dan keilmuannya Masya Allah. Saya rasa para rektor juga belajar sama beliau itu, apalagi selain rektor gitu kan. Jadi itu kualitas para ulama Nusantara insya Allah juga seleting lah dengan ulama-ulama di luar Indonesia. Yang kedua, berapa total hadis sahih Bukhari dan hadis sahih Muslim? Nah, ini perlu ada penelitian ini saya pribadi, jadi saya tidak bisa langsung jawab. Tapi memang ada beberapa penjelasan ulama bahwa tidak semua yang ada dalam Sahih Bukhari itu sahih. Ada itu beberapa penjelasan. Tidak semua yang ada di Nawawi itu sahih. Itu ada memang. Statement-statement itu ada di kalangan para ulama. Apalagi biasanya gini Pak. Terutama dalam Sahih Bukhari misalkan. Imam Bukhari kalau dia mencantumkan hadis dengan sanadnya plus dengan sanadnya, itu terindikasi hadisnya sahih. Tapi kalau yang dicantumkan oleh Imam Bukhari tanpa sanad, itu terindikasi dhaif. Makanya kayak hadis al-ulama warasatul anbiya yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab hadisnya, itu tidak pakai sanad. Sehingga para ulama sebagian tadi ya menyatakan, oh ini masuk kategori dhaifnya nih. Karena tidak menggunakan sanad. Nah, itu diantara indikasi ya, hadis dhaif yang digunakan oleh Imam Bukhari. Tapi yang jelas berapa sahihnya, berapa dhaifnya itu butuh sebuah penelitian, Pak. Saya belum berani jawab berapa-berapanya, tapi butuh penelitian. Hanya saja ada komentar ulama memang yang menyatakan dalam kitab sahih pun ada beberapa hadis dhaifnya. Nah, berapa jumlahnya saya belum tahu. Di Sahih Muslim pun ada beberapa hadis yang oleh para ulama dinyatakan sebagai hadis dhaif. Tapi jumlahnya saya tidak tahu. Tapi ada poin gini nih, Pak. Ketika para ulama mencantumkan hadis dhaif di kitab-kitab hadisnya, misal Imam Tirmidzi mencantumkan kitab dhaif dalam sunannya,
Imam Nasai mencantumkan kitab dhaif dalam sunannya. Kenapa para ulama mencantumkan hadis dhaif dalam kitab-kitab mereka? Apakah mereka terlalu bodoh sampai tidak tahu mana sahih mana dhaif itu, Pak? Kan kalau sampai kesimpulan gitu agak kurang sopan. Para ulama ini kok kenapa mencantumkan hadis dhaif dalam kitab-kitab mereka itu kenapa? Hadirin ikhwati rahimakumullah, ini jawabannya, Pak, jawabannya. Untuk memahami sebuah konstruksi pemahaman Islam, tidak hanya dibutuhkan hadis sahih, Pak. Sekalipun dia dhaif, selama kedhaifannya tidak sampai dhaif yang jiddan, yang parah, maka para ulama masih terima. Walaupun dhaif hadisnya, selama kedhaifannya tidak sampai berat. Di antara ulama mazhab yang masih menjadikan hadis dhaif sebagai referensi adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad adalah seorang ulama mazhab yang secara personal beliau tetap menjadikan hadis dhaif sebagai rujukan dalam kitab Musnad Ahmadnya. Sehingga tidak harus bingung, oh kenapa nih ulama mencantumkan hadis dhaif? Itu dalam rangka membangun sebuah konstruksi pemahaman yang utuh, yang ditunjang oleh hadis sahih dan juga hadis dhaif. Jangan dibuang hadisnya, kalau dibuang hadis dhaifnya jadi timpang, Pak. Mungkin yang paling indah begini, Pak. Ini paling bagus. Jika Imam Nawawi tahu itu hadis dhaif, apa alasan beliau tetap mencantumkan hadis itu dalam kitab sunannya? Oh, itu keren tuh, Pak, kalau bisa jawab. Karena dia sedang membuka kerangka berpikir seorang Imam Tirmidzi, seorang Imam Nasai ketika mereka mencantumkan hadis dhaif dalam kitab-kitab. Oh, itu keren itu, Pak. Ini supaya tidak ada tuduhan. Wah, ini Sunan Tirmidzi ada dhaifnya, ini Sunan ada dhaifnya, sehingga kalau dhaif tidak usah dipakai. Salah itu. Imam Ahmad saja masih menggunakan hadis dhaif, dan pasti ada alasan kenapa mereka mencantumkan hadis dhaif dalam kitab-kitab mereka. Kesimpulan saya, Pak, yang sebatas penelitian ala kadarnya, itu dalam rangka membangun sebuah konstruksi pemahaman Islam yang lengkap. Maka tetap harus dibutuhkan hadis dhaif di dalamnya. Yang ditolak itu kan hadis maudhu. Hadis palsu itu baru ditolak karena dia sebetulnya bukan hadis. Tapi kalau hadis dhaif, ya dhaif juga hadis. Kan kedhaifan tuh ada levelnya. Kan hadis sahih itu harus memenuhi 5 syarat. 1, rawinya adil. 2, rawinya tamun dhabti, hafalannya kuat. 3, rawinya harus muttasilis sanad, harus bersambung sanadnya. Tidak boleh tidak tersambung. 4, tidak syad, tidak menyelisihi hadis yang lebih kuat. 5, tidak ada cacat dalam hadisnya atau tidak ada ilat dalam hadisnya. 5 syarat inilah 5 syarat hadis sahih. Nah, kalau ada orang meriwayatkan hadis tapi hafalannya sempat terganggu, maka hadis itu akan dihukumi hadis dhaif karena penghafalnya atau rawinya terganggu hafalannya. Tapi kan belum tentu salah Pak hafalannya. Hanya dia sempat terganggu, tapi belum tentu salah. Kemudian agak kurang adil ini orangnya. Misalkan ada satu persoalan lah, kan belum tentu kemudian hadisnya menjadi hadis yang ditolak. Nah, itu persoalan-persoalan itu harusnya kan dipahami, Pak. Jadi sekalian kan semangatnya, pokoknya hadis dhaif tinggalkan, hadis dhaif tinggalkan, ya jadinya ngaco. Orang akan banyak kehilangan ilmu, padahal ada banyak ilmu dari hadis dhaif, karena sebagian ulama tetap menjadikan hadis dhaif sebagai referensi. Jadi kalau pertanyaannya berapa sahih dan dhaifnya, saya belum bisa jawab. Tapi kalau kenapa dicantumkan hadis dhaif, dalam rangka membangun konstruksi pemahaman Islam yang lebih holistik, lebih komprehensif. Karena tanpa hadis dhaif yang dimasukkan dalam kitab-kitab mereka, ada pemahaman yang tidak utuh, ada pemahaman yang tidak komprehensif. Nah, itu yang sering terjadi, Pak. Dipisah-pisah nih, sahih, dhaif. Akhirnya kesimpulannya jadi ngaco. Karena tidak memahami konstruksi pemahaman si penulis kitab hadisnya. Itu barangkali, Pak, sebagai sementara yang bisa saya sharing. Oh, total hadisnya, ya. Betul. Saya pikir hadis sahih dhaif ya. Gitu. Iya, itu kan hitungan kitanya, Pak. Ya memang segitulah Sahih Bukhari. Tapi hafalan Imam Bukhari di atas segitu, Pak. Jadi apa yang ditulis itu tidak semuanya menunjukkan hafalannya Imam Bukhari. Nah, sekarang kalau dikumpulkan lah Sahih Bukhari, Sahih Muslim sampai ke Kutubus Sittah tadi, jumlahnya berapa ribu nih gitu. Itu kan tidak hanya ada di situ, Pak.
Ada kutubus sittah, ada kutubus tis'ah. Ada juga kitab-kitab hadis yang lain, Pak. Jadi kita bisa saja menyimpulkan hadis yang Nabi sampaikan total itu berapa, nggak ada yang tahu, Pak, secara data. Jadi ketika beliau bilang tidak ada dalilnya, berarti kutubus sittah kan sudah dihafal, berarti itu asumsinya. Kutubus tis'ah sudah dihafal, atau seluruh kitab hadis yang ada di muka bumi ini sudah dihafal. Itu kan seolah-olah begitu, Pak. Kalau Ustaz Yatim bilang tidak ada hadisnya, seolah-olah dia sudah hafal seluruh kitab hadis. Padahal dia cuma punya kitab sittah. Berarti kan masih ada kitab hadis yang belum dia baca. Nah, itu mungkin perlunya sebuah kesadaran bahwa saya ini baru punya hadis berapa. Saya ini baru hafal hadis berapa. Dan kan idealnya bukan punya, Pak. Idealnya adalah hafal. Jadi kalau ada Ustaz bilang tidak ada hadisnya, kita tanya, Ustaz hafal hadis berapa? Kok bisa bilang bahwa ini tidak ada? Kalau Ustaznya bilang saya sudah hafal hadis 1 juta hadis, ada kemungkinan tuh Pak, bener. Kalau cuma saya hafal hadis cuma 100, wah ada kemungkinan salah besarin. Karena bisa jadi hadisnya ada di hadis ke 101, ke 102, yang hadis itu tidak dia hafal. Jadi mendudukan itu saja, Pak. Jadi ini lebih kepada membangun kesadaran. Jadi bagi para asatid, ketika memang ditanya tentang ada atau tidak ada hadisnya, cek dulu, pastikan dulu ada atau tidak ada. Jangan sampai minus observasi atau minus penelitian. Khawatirnya, Pak, dia sudah ngomong tidak ada, ternyata ada, kan malu gitu. Nanti ujungnya minta maaf atau berkelit. Nah, itu bikin malu lagi kan begitu. Jadi saran saya, ketika dia memiliki jawaban terhadap hadis kah atau apapun itu, ya dia jawab saja tidak tahu kalau memang tidak tahu. Tapi kalau dia bisa menjelaskan, silahkan jelaskan. Kalau memang dia bisa menjelaskan. Kalau dia bilang tidak ada, silahkan bilang tidak ada. Tapi dia harus buktikan bahwa saya sudah hafal 1 juta hadis, hadis tadi tidak ada. Selesai. Itu baru clear. Dan itu pernah oleh Imam Bukhari lakukan, Pak. Ketika Imam Bukhari ditanya hadis, tahu nggak hadis ini? Kata Imam Bukhari, nggak tahu. Tahu nggak hadis ini? Nggak tahu. Itu ketika hadisnya diacak-acak, Pak, matannya. Makanya Imam Bukhari, saya tidak tahu hadis itu. Selesai 100 hadis, Pak, ditanyain, dan tidak ada satupun hadis Imam Bukhari yang tahu. Nggak ada yang tahu, kata Imam Bukhari, saya tidak tahu. Kemudian beres Imam Bukhari bilang tidak tahu, dan 100 hadis itu sudah disampaikan. Kemudian Imam Bukhari menyampaikan, Pak, saya tidak tahu hadis ini, tapi saya tahu hadis yang ini. Itu dikoreksi langsung. Jadi yang tadi disebutkan, yang salah, dikoreksi oleh Imam Bukhari dengan hadis yang benarnya, Pak. Jadi totalnya Imam Bukhari menghafal 200 hadis tuh waktu itu. 100 hadis yang salah, dan 100 hadis yang benarnya, Pak. Jadi dikasih yang salah, terus dibenerin oleh Imam Bukhari. Nah, kalau hadis ini saya nggak tahu. Saya nggak tahu susunan matan kayak gini. Tapi kalau hadis ini, saya tahu. Saya tidak tahu nih susunan sanad yang ini. Tapi kalau susunan sanad yang begini, saya tahu. Itu jadi 200 hadis, Pak. Kalau seperti itu keren. Keren, Pak. Karena dia sudah hafal hadis cukup banyak. Ini baru punya kitab hadis 1, mah jangan bilang tidak ada. Yang lebih cocok ya tidak tahu. Gitu, saya pikir dibagi hadis sahih dhaifnya ya. Allahu a'lam bishawab. Saya rasa itu, Pak. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita masuk di hadis pertama dalam hadis Arba'in berdasarkan pemahaman daripada Imam Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.